Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin iladdin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini mari kita lanjutkan tafsir Al-Fatihah ayat kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beberapa hal yang akan kita kaji sehubungan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama adalah masalah kedudukan iyyaka. Yang kedua na'budu, kemudian nasta'in. Iyyaka diterjemahkan kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu kami nasta'in minta pertolongan. Para hadirin rahimakumullah, di dalam literatur atau gramatikal bahasa Arab, dan juga ini bisa berlaku juga ketika kita bicara sehari-hari, kita mengenal ada kalimat, dalam satu kalimat itu ada yang disebut dengan subjek, predikat, dan objek. Misal kita bicara saya makan nasi, saya sebagai subjek, makan predikat, nasi sebagai objek. Begitu juga dengan kalimat saya senang kamu. Saya senang kamu, itu juga ada subjek saya, predikatnya senang, kamu sebagai objek. Nah, ketika bicara saya senang kamu, itu ada kemungkinan pesan bahwa yang lain pun aku senangi. Tetapi ketika bicara kamu saya senang, itu memberikan pesan bahwasanya yang lain tidak ada. Begitu juga dengan kalimat iyyaka na'budu. Kalau memang struktur asalnya na'buduka, kami menyembah engkau. Tapi ketika maf'ulnya atau objeknya ditampilkan ke depan, iyyaka na'budu, maka ada makna lil hasri, menghimpun, meringkas, menghususkan. Jadi diterjemahkannya dalam tafsir-tafsir dengan kalimat atau terjemahnya dengan kalimat hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Jadi tidak ada yang lain yang kami sembah. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian setelah itu kita bicara kalimat na'budu. Na'budu itu diambil dari kata abada ya'budu, ibadah. Ya. Kemudian kesananya ada istilah abid. Abid itu yang ibadah atau pengabdi. Kemudian ada ma'bud, yang diibadahi. Dan kesananya ada kalimat ubud, sembahlah atau ibadahlah. Makanya nanti akan dijumpai ya yuhannas ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah, ibadahlah kepada Tuhan kalian. Para hadirin rahimakumullah, apa itu ibadah? Secara singkat, ibadah adalah segala satu aktivitas dengan tujuan untuk mencari ridho
ya, Allah Subhanahu wa taala. Itu arti yang sering kita jumpai. Nah, kemudian ada seorang pemikir, ya, dan juga sebagai mufassir, namanya Al-Baidawi, mengatakan bahwasanya pengabdian atau juga disebut dalam bahasa Arab ibadah, ya, itu ada minimal 3 komponen. Seseorang dikatakan sebagai pengabdi. Taruhlah sekarang manusia dengan manusia disebut abdi. Ya, kita ada istilah abdi negara itu ya. Nah, dulu ada di dalam syariat kita, dan mungkin sekarang juga masih berlaku, ada istilah hamba sahaya. Laki-laki disebut abdu. Nah, seseorang dikatakan hamba sahaya atau abd, ya, kalau dia pertama tidak merasa memiliki apapun. Ini kalau seorang abd gitu ya, hamba sahaya itu. Jadi harta yang dimilikinya itu milik tuannya. Nah, kemudian sifat atau ciri kedua dari seorang abd itu, dia berusaha untuk memuaskan hambanya. Ya. Nah, kemudian dia dikatakan abd itu ketika dia berbuat, ya, tidak mengharapkan apapun dari si tuannya, karena dia tadi merasa dirinya itu milik dia. Nah, begitu juga seseorang bisa dikatakan seorang Abdullah, ya, hamba Allah, kalau 3 komponen tadi dia miliki. Dirinya atau apapun yang ada di tangannya itu bukan milik dia, tapi milik Allah. Ya, berusaha untuk, ya, memuaskan Allah. Jadi ketika berbuat tuh bagaimana, ya, apa yang dilakukan ini bisa memuaskan Allah. Dan yang ketiga, apapun yang dilakukannya bukan untuk mencari, ya, itu balasan atas apa? Atas perbuatannya. Kenapa? Karena dia merasa miliknya. Ya. Para hadirin rahimakumullah, itu, ya, yang disebut dengan ibadah. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini na'budu, kalimat na'budu ini masih ada kaitan dengan kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya. Kalau kita runut dari ayat pertama, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, yang menguraikan tentang nama Allah, nama Allah berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian sifat Allah Rabbil Alamin, ya, pengurus, penjaga, pemberi alam. Kemudian diikuti dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maha Pengasih Penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, sifat-sifat Allah diungkapkan, ya, dalam ayat pertama, kedua, ketiga sampai dengan keempat. Baru ke situ iyyaka na'budu. Jadi seolah-olah kalimat itu mengandung makna Allah yang Maha Pengasih Penyayang, yang mengurus alam, yang menjadi raja pemilik, ya, hari pembalasan. Oleh karena itulah iyyaka na'budu, kami hanya menyembah kepadanya. Itu kalau disambungkan ayat kelima dengan keempat, ketiga, kedua, dan ke-1. Nah, kemudian ada pesan berikutnya, bahwasanya seseorang itu ketika akan ibadah, kalau akan na'budu, dia harus terlebih dahulu mengenal siapa yang akan diibadahinya. Makanya ayat pertama, kedua, ketiga, keempat itu membicarakan sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan ketauhidan. Allah Ar-Rahman Rahim, ya, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, lagi diulang Malik Yaumiddin. Ya, kenapa tauhid dulu sebelum ibadah? Karena
Secara logika, bagaimana mungkin dia bisa ibadah, menyembah, kalau dia sendiri tidak kenal siapa yang disembah? Makanya dia harus mau tidak mau mengenal dulu siapa yang disembah. Sehingga dalam satu buah karya Ibnu Ruslan, dalam satu buah karya namanya Al-Juban, beliau mengatakan awal wajibin al-insani ma'rifatul ilahi bistiqori. Yang pertama kali diwajibkan bagi seorang hamba itu mengenal Tuhannya, baru seluruh ibadah. Dan itu pun diterapkan oleh Allah dan baginda Nabi. Ya, ketika Nabi diutus jadi Rasul di Mekah pada usia 40 tahun sampai usia 53 tahun, beliau dakwah mengajak orang-orang musyrik selama 13 tahun itu tidak menyuruh mereka untuk ibadah. Belum ada perintah untuk sholat, puasa, zakat, belum. Yang mereka, Nabi dan Allah tekankan kepada mereka adalah masalah ketuhanan, masalah hari pembalasan. Itu terus, ya, masalah akidah. Nah, ketika akidah sudah tertanam, ya, baru Nabi diisrokan, pulang Isra Mi'raj, dapat perintah sholat. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal kepada Tuhannya. Jadi begini, aku udah pernah Allah itu sebagai anu. Ya, buktinya ini. Lalu gimana? Nih, sholat. Terus hijrah. Tahun pertama di Madinah, belum ada kewajiban zakat, belum ada kewajiban puasa. Tahun kedua baru ada kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji, umroh, ada hukum berikutnya. Nah, itu berarti bahwasanya pelajaran bagi kita bahwa kita harus mengenal terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita mengenalnya, ibadahnya akan lebih mendalam, akan lebih khusyuk, ya, gercep dan sebagainya. Nah, para hadirin rahimakumullah, selanjutnya setelah na'budu kita bicara nasta'in. Nasta'in itu minta pertolongan. Ini juga penerapan na'budu dengan nasta'in luar biasa. Ya. Na'budu kita menyembah, nasta'in kita minta pertolongan. Artinya kita ini harus selalu mendahulukan hak Allah. Hak Allah itu apa? Ibadah. Sementara nasta'in adalah hak kita. Karena kita minta pertolongan. Berarti hak kita. Dalam artian ibadah harus diprioritaskan daripada kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah heula ulah sampai nasta'in hayu terus digeyeur. Ai na'buduna henteu. Saya beberapa kali ngajak rombongan ziarah ke pamijahan ke anu. Waduh etah. Ya, di tengah perjalanan, ayo bapak-bapak, ibu sekalian, yuk kita sholat jamaah qashar. Ayo wae nu ngaros teu sholat. Jamaah boro-boro jamaah qashar. Kalakan milih oleh-oleh we gitu. Cenah teh mah ka ditu teh ka wali rek minta tulung, tawasul. Ya wali Allah, ya ini hawaiz, aku punya kebutuhan ya Allah, ya wali Allah. Coba doakeun atuh, kan gitu ka ajarahna kan. Jarang teh minta doakan ke wali seperti kita sekarang minta doa kepada orang soleh. Cek wali teh udahlah aku doakan semoga engkau minta kalau ya Allah penuhi nih orang-orang yang datang dari perumahan ini. Gitu ku wali teh. Ngan cek wali teh ya sudi salat henteu naon henteu malah. Nah gitu. Jadi na'budu baru nasta'in. Ulah nasta'in hayu we tapi ka ngaprak kan itu kan dia minta jampe minta doa aina buduna. Makanya na'budu baru nasta'in. Nah itu secara singkat. Para hadirin rahimakumullah, nah ini jadi na'budu baru nasta'in. Kemudian
Ada juga ya pesan berikutnya dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada Allah kami minta pertolongan dan hanya kepada Allah menyembah kepada Allah dan hanya kepada Allah minta pertolongan. Ini ada pesan berikutnya, bahwasanya ibadah itu adalah hubungannya dengan syariat. Ya. Kemudian kita mungkin pernah mendengar ada istilah syariat, thariqah, hakikat. Ya kan? Ya, syariat, thariqah, hakikat. Syariat itu adalah aturan Allah. Nah, kemudian ada thariqah, jalan, ya, untuk mensukseskan ibadah. Nah, terakhir adalah hakikat. Ini ternyata istilah itu diambil dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mana syariatnya? Na'budu, kami nyembah. Jadi kalau kita ibadah, kita ini sedang bersyariat. Nah, kemudian apa thariqah? Thariqah itu jalan untuk mensukseskan ibadah. Ya. Nah, di antaranya dalam thariqah itu ada zikir. Zikir itu untuk menumbuhkan sifat terpuji. Di antara sifat terpuji itu ada ikhlas. Nah, di dalam firman Allah ini juga ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka diulang 2 kali itu memberikan pesan. Apa yang dapat iyyaka? Hanya kepadamu, berarti ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah pengamalan daripada thariqah. Jadi ikhlasnya dari iyyaka atau iyyaka, ikhlas itu bagian dari kajian thariqah. Sementara ayat berikutnya adalah nasta'in, minta pertolongan. Jadi dalam hal kita bersyariat, berthariqah, kita harus nasta'in, melihat di situ ada pertolongan Allah. Artinya ada peran Allah. Bagi contoh Pak, supaya kita paham. Kita sholat, saya ulang lagi, bersyariat. Harus pakai thariqah, apa itu? Ikhlas, sesuai dengan iyyaka. Harus melihat, nasta'in, minta pertolongan. Artinya melihat, menyaksikan Allah. Hakikat nama orang teh sholat teh ditulungan ku Allah. Naon tulungan nanti ayat berikutnya ihdinas shiratal mustaqim. Contoh lagi syariat thariqah. Ini gelas. Haus, aduh haus ya. Sok pakai syariat, minum. Ya. Ketika kita minum, nah, kita minum itu bersyariat namanya. Contoh lagi, ketika kita sakit, saat kita sakit, kita berobat ke dokter, itu syariat. Sabar, sakit dihadapi dengan sabar, ya kan itu sing sabar we. Nah, sabar ini dijalani berarti kita sedang menjalankan syariat berobat dengan thariqah sabar. Ketika sembuh, lihatlah siapa yang menyembuhkan, Allah. Itulah yang disebut dengan musyahadah atau juga hakikat yang menyembuhkan itu adalah Allah. Contoh lagi, ketika kita bekerja, ya, nyari uang itu adalah syariat, dengan dagang, dengan beri kontrakan dan lain sebagainya. Orang bapak-bapak cari, ya, nah, itu syariat, bersyariat. Gunakan thariqah. Apa thariqahnya? Tawakal. Itu bagian thariqah, tawakal. Nah, ketika kita bersyariat dengan dagang, berthariqat dengan tawakal, hasil tingali nasta'in, usaha eta hasil teh, rezeki teh ku Allah. Nah, baru dia telah menjalankan hakikat. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini merupakan pondasi di dalam kita mengabdi kepada Allah, yaitu menggunakan syariat, menggunakan thariqah, dan juga menggunakan hakikat. Ya, tidak boleh lepas dari itu semua. Apapun aktivitas kita diusahakan dan diharuskan, bukan usahakan, diharuskan melandasinya dengan itu. Makanya kita sholat, kita puasa bersyariat,
Terus ketika puasa, lapar, sabar, pakai toriko, ya, minta pertolongan kepada Allah. Bisa puasa, ditolong Pak Allah. Para hadirin rahimakumullah, nah itu jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya kita menginjak kepada ayat berikutnya. Ini saya ambil singkatnya saja supaya sama dengan pengajian lain. Hancana ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 poin yang dibicarakan dalam ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, ihdi itu diambil kalau dalam tasrifan dari hada yahdi hidayah. Fahuwa hadin wadaka mahdiyun ihdi. Ya, hidayah diterjemahkan dengan petunjuk, hidayah itu. Nah, kemudian ya ada hadin yang memberi petunjuk, mahdi yang diberi petunjuk. Nah, kayak Mahdi almarhum itu yang diberi petunjuk. Di sini ada kan nama Allah Al-Hadi. Kalau tidak salah sudah kita bahas Al-Hadi. Kemudian yang berikutnya adalah ihdi. Nah, para hadirin rahimakumullah, bicara masalah hidayah. Kata para pemikir, hidayah itu ada 4 tahapan. 1, ada yang disebut dengan naluri, gorizi, insting. Ya, hidayatul goriziyah. Yang kedua hidayatul akli. Yang ketiga hidayatul khawas. Yang ketiga hidayatul akli. Dan yang keempat hidayatul din. Apa hidayatul goriz? Ya, yaitu insting. Nah, Allah memberikan insting kepada setiap makhluk. Misal seorang bayi yang lahir, ketika dia lapar, ya, Allah berikan petunjuk kepada ibunya. Apa? Nangis. Nah, oh ini anak nangis nih. Terus gimana? Si ibu diberi hidayah. Barangkali harus dikasih nete. Kemudian ditempelkanlah mulut si jabang bayi kemana? Ke puting susu ibunya. Siapa yang mengajarkan si jabang bayi itu untuk menghisap susu? Allah. Dikasih hidayah, kenyot, gerakkan. Nyot. Ya, bapak mana tuh kudu beri hidayah deui eta bagus. Kaget. Ya. Itu Pak. Binatang juga sama. Sehingga dikatakan hidayat insting ini adalah satu petunjuk untuk survival, mempertahankan diri. Setiap binatang dikasih hidayah untuk mempertahankan diri. Ketika lapar, ya nyari ngoreh hayam dewa. Ya, itu sudah instingnya. Ti Allah eta teh bergeraknya ingin mencari makanan, mangsa. Ya. Yang kedua, ada hidayatul hawas. Insting saya tidak cukup, maka perlu organ tubuh. Ya. Ada mata, ada telinga, ya, dan lain sebagainya. Ini hidayah dari Allah. Nah, kemudian mata saja, anggota badan tubuh ini tidak cukup untuk mendeteksi sesuatu. Maka perlu akal. Contoh, tongkat yang lurus ketika dimasukkan ke dalam air dengan kedalaman 1 meter pasti akan terlihat oleh mata bengkok. Ya kan? Bengkok. Bengkok sana ya. Masih teh bengkok. Ya. Ketika ada tongkat yang lurus atau kayu lurus, masukkan ke dalam air yang bening, maka akan terlihat bengkok. Perlu di situ hidayah yang ketiga, hidayatul akli. Lain bengkok, eta teh. Buku bengkok bukan. Lurus bengkok, nu matak jadi bengkok eta. Cai air terhalang. Maka perlu hidayatul akli. Akal saja tidak cukup. Maka butuh hidayatul din, petunjuk agama. Para pemikir seperti Aristoteles, Socrates,
itu dulu mereka sebelum 100 mungkin 1000 tahun dah sebelum Masehi, sebelum Isa, sudah banyak pemikir bahwasanya alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti alam jagat ini, langit, bumi dan segala sesuatu ada penciptanya. Logika kita pun kita terapkan hal yang kecil dulu. Tidak mungkin ini meja ujung-ujung air di masjid ini. Kalau tidak ada siapa? Ada yang pembuat, ada pembeli. Kemudian air juga nggak mungkin ada di sini. Pasti ada yang ngisap dan sebagainya. Ya, 2 tahun kita tinggalkan perumahan ini. 2 tahun berikutnya, loh kok itu ada bangunan, misalnya Primaya, di mana itu? Pasti logika orang sehat, sekalipun non-muslim akan mengatakan tidak mungkin bangunan itu ujung-ujung ada. Kalau tidak ada apa? Tidak pembuatnya. Nah, logika itu terus mencari siapa ini? Siapa ini yang menciptakan langit itu? Karena dia main, ini tidak mungkin benda ini ada. Ya, contohlah seperti orang Arab Badawi ditanya, orang Arab kampung, Pak, ya, kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Mana buktinya? Al-ba'rah tadul al-ba'ir. Kotoran onta pasti ada ontanya. Singkat, kotoran onta pasti ada ontanya. Nggak mungkin ya kotoran onta lamun daya onta anu ngeborojol dirinya. Oh iya, itu logika. Nah, logika ini tidak menemukan siapa Tuhannya. Maka datanglah siapa? Hidayatuddin, diutus Rasul. Ya, kana nasu ummatan wahidatan, faba'asallahu nabiyina mubasyirina wa munzirina wa anzala maul kitab. Diturunkanlah Rasul. Kalau boleh katakan percakapannya gini, lagi apa nih akal? Saya teh lagi begini, mencari ini nih, langit dan bumi itu kan tercipta, pasti ada yang menciptakannya. Seperti ini meja, nggak mungkin meja ini ada dengan sendirinya kalau tidak ada pencipta. Apalagi yang besar ini, langit, bumi, gunung dan segala isinya. Saya teh lagi mencari penciptanya. Cek Rasul teh dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, pengen tahu, pengen khalaqahunallah, penciptanya adalah Allah. Oh Allah, kos kuma Allah teh. Nah terus kan turun ayat-ayat qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad. Tuh sifat-sifat yang menguraikan tentang Allah. Nah itu hidayatul din. Ya, makanya nggak bisa hanya sekedar hidayah pertama, kedua, ketiga. Hidayatul yang pertama itu dimiliki oleh manusia dan binatang. Hidayatul hawas dimiliki oleh manusia dan binatang. Hidayatul akli hanya dimiliki oleh manusia saja. Hidayatul din hanya dimiliki oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya hidayatul din ini juga terbagi 2. Satu, ada yang disebut dengan hidayah bimakna irsyad, menunjukkan. Yang kedua, ada bermakna mengantarkan, yang disebut dengan taufik. Misal, ya, kalau ada orang bertanya di sana, Pak, saya mau ke perumahan Primajas, perumahan Pemda. Saya pengen ketemu Pak RT. Nah, Pak RW bunyinya. Nah, kebetulan nih ada Pak RW. Kenal gak? Oh ya kenal Pak Haji Rom. Rumahnya di mana? Nah, nanya. Oh, rumahnya sini, set. Nanti sebelum masjid, kalau dari sana sebelah kiri. Sana ditarosna Pak Haji Is. Pak Haji Is kebetulan balik ke mana? Keluar. Pak Haji Is cuma mengatakan, belok sini. Duh, gue kan cacat Google-nya. Tuh, lurus, belok, kayak gerbang, masuk situ. Itu hidayatul irsyad. Oh ya, terima kasih Pak. Nyingkir ke kalinya. Pendak sareng Pak Haji mana? Mereka mana? Pak Haji, ayo naik motor, dibonceng. Sele, diajabkeun ke bumi. Tah, itulah hidayah agama pun demikian. Ada yang sekedar mendapatkan informasi, kurang teh terang haram, halal, ya, wajib, sunnah, haram, makruh.
Tahunya kita akan hukum wajib, haram, sunnah, makruh, itu yang disebut dengan hidayah irsyad yang pertama. Nah, untuk menyampaikan itu tugas Nabi, tugas Rasul. Itu tugasnya para sahabat, para tabiin, para ulama, para pendakwah. Hanya punya hak untuk irsyad, menunjukkan. Nabi Muhammad diberi tugas oleh Allah, innama antal balag. Kau itu hanya menyampaikan. Fa in tawallau, ya, apabila mereka menyimpang, itu bukan urusanmu lagi. Nah, artinya tidak mengikuti, itu bukan urusanmu. Ya. Nah, makanya hidayah yang kedua ini yang disebut dengan taufik, itu hak prerogatif Allah. Nabi Muhammad pengen sekali pamannya yang bernama Abu Thalib masuk Islam. Kersakarat ayat umang salamat ayu ucapkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Abu Lahab paman Nabi, ya, kurang kumaha eta teh Abu Thalib teh. Abu Thalib itu Pak tahu betul, bahkan orang-orang Abu Jahal sebenarnya tahu betul bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu adalah benar, 100 bahkan mungkin lebih daripada itu. Sehingga Abu Thalib pasang badan. Iya kan? Sok, jangan coba-coba ngeponakan saya. Karena dia sebagai bangsawan juga. Ya. Di sahadatan teu daek yang gede wek kieu. Ya. Cek Abu Lahab entong Kang, pana tadina tah? Entong Kang. Terus kumaha tah? Sampai ketika akhir wafatnya Abu Thalib tidak meluk Islam. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa menunjukkan, memberikan hidayah taufik. Nah, makanya ahbab teh, innaka lan tahdi, engkau tidak akan memberikan hidayah bermakna taufik kepada orang yang kau kehendaki. Tapi walakinna Allah yahdi man yasha. Taufik itu adalah ada dalam kewenangan Allah. Itulah, ya. Wafatlah beliau dalam termasuk Abu Lahab, ya, hajur rahimakumullah, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kebenaran tapi tidak mau ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dengan demikian kita bandingkan dengan kita, alhamdulillah, durul Nabi, saudara Nabi bukan, artinya bertemu dengan Nabi tidak pernah mimpi ke boro-boro. Bertemu mimpi saja belum pernah mimpi, ya. Tapi orang iman percaya hanya Nabi Muhammad ini merupakan hal yang sangat berharga, sangat mulia. Kita memiliki hidayah taufik menjadi seorang muslim, kemudian juga sungguh sangat beruntung ketika kita tahu kebenaran, kemudian kita bisa melaksanakan kebenaran tersebut. Makanya hadirin rahimakumullah, ayat ini diulang-ulang 17 kali minimal di salat 5 waktu tersebut, ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalimat sirata di sini al-mustaqim menjadi objek, tidak menggunakan huruf jar ila. Karena kalau dalam kalimat bagian ada ila ke. Kata ahli tafsir, ini as-sirat mustaqim ini memberikan pesan bahwa kita ini sudah dapat irsyad, petunjuk dari Allah. Cuma yang kita butuhkan bukan hanya tahu, tapi diantarkan ke Allah. Ayo, sok kali. Bangun jam 3. Tahu bahwa jam 3 itu adalah waktu istimewa sepertiga malam untuk sholat tahajud, untuk baca Quran dan sebagainya. Tahu. Tapi ketika hidayah taufik tidak datang, kumaha? Wah, di sana tinggal di grup. Oh, ya TikTok kurang. Iya kurang. Pasti buka ya. Iya KDM yo. Aya wae. Ada kurang itu kan ya. KDM seperti ketika wakil wali kota Tasikmalaya dilaporkan ke pemajikannya. Yo, Pak Dedi cenah. Salah ki abi gembul cenah obat. Bisa dibawa ke barak ya. Jadi akhirnya teh nu kana itu nate. Ayah salaki pamajikanna senang COD-an we dipidokeun Kang Dedi yo. Jadi diheureuy. Aduh, ya Allah.
Nah, hadirin rahimakumullah. Ini nyimpang tadi emangnya. Jadi Pak, ini penting ini. Ini hidayah, taufik itu Masya Allah. Sehingga jangan heran ya kalau ada orang boleh katakanlah alim bahkan turun Nabi seperti tadi kan Abu Thalib. Kenapa? Karena hak prerogatif Allah ada di situ. Anak Nabi Nuh Kan'an. Ya, kurang itu anak yang diselamatkan oleh Allah. Innahu laysa min ahlik. Lain keluargamu. Antep. Biarkan dia. Istri Nabi Lut, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Nyata di pasan hidayah mah cilaka we entos. Kurang kumah. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ini jadi sekali lagi kita penting sekali minta kepada Allah taufik. Catakan istri Nabi tadi kan disebutkan saudara Nabi. Ketika taufik itu tidak datang, dia tidak jadi apa-apa. Termasuk sekarang. Saya mungkin tahu, oh ini dari kitab, dari Al-Quran, dari hadis, ini yang hak, ini yang batil. Tetapi ketika tidak ada taufik, apa artinya? Gak ada artinya apa-apa. Makanya heran, ayah ustadz berurusan dengan kepolisian, tangkap KPK, tangkap kejaksaan, di Polres ada, di Polres Anu ada, ya kan? Kenapa? Pada tahu bahwa ini perbuatan yang haram, ini perbuatan dilarang oleh Allah, termasuk dosa besar. Tapi kurang dilakukan. Nu mahal iya Pak, taufik aja. Majarkan cina turunan A, turunan B. Teh taufik lantas. Ya, hancur. Walaupun dia punya garis keturunan, garis silsilah sampai seperti biasa Rasulullah gitu ya. Apakah itu namanya Habib, Syarif dan lain sebagainya. Ya, turunan kiai, turunan ajengan, ya, tidak ada taufik nol. Maka beruntunglah sekalipun kita tidak punya garis keturunan yang lurus kepada mereka orang-orang soleh, tapi kita menjadi soleh karena diberikan taufik oleh Allah. Ya, bunga mawar harum sedap dipandang mata, tapi supaya tidak kecil hati, lihatlah di bawahnya ada duri-duri. Itu memberikan pesan bahwasanya bisa jadi dari yang buruk dari yang berduri tadi lahir bunga mawar yang wangi. Kenapa? Karena ada taufik di situ. Ya, itu Pak. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita minta kepada Allah, ihdinas syirat ihdina, petunjuk. Nah kemudian berikutnya kita bicarakan sirat. Ya, apa itu sirat? Sirat itu jalan. Ya, ini asal kata dari kata sarot, ada mengatakan sarot, bukan sirit ya. Ada juga yang membaca sirat. Ya, apa itu sirat? Sirat itu ya jalan. Nah, jalan yang boleh katakanlah sirat itu jalan yang sangat lebar banget. Di Quran kata sirat ini terurang kurang lebih sekitar ada 42 kata sirat terungkap. Nah kemudian sirat ini Bapak sekalian sangat beda dengan yang lain. Jalan dalam bahasa Arab itu ada 3 yang saya tahu ya. Yang pertama sirat, yang kedua sabil, yang ketiga torik. Ya, torik. Makanya Bapak kalau haji umrohan gitu ya, torik ya, torik ya, torik ya, torik ya. Jalan-jalan. Ya. Nah, sirat itu ya terungkap dalam Quran sebanyak 45 kali. Ada dirangkai dengan mustaqim, ada dirangkai dengan sawi, ya, lurus, dan identiknya sirat itu menunjukkan jalan yang benar, sehingga tidak ada bentuk jamanya. Ya, di dalam Al-Quran itu beda dengan sabil. Sabil juga jalan, ada jamanya. Sabil menjadi subul. Sama dengan torik, zamannya menjadi turuk. Tapi ulah diartikan kurang gitu zaman itu teman aduh abdi ditegur kok ih pakai jorang naon sih
Cek saya kan itu torik zamannya turuk gitu. Tapi kan orangnya sebagian orang nganggapnya lain nih Pak ya. Nah, kita lihat ya. Sabil zamannya subul. Sabil tidak identik dengan yang baik. Walaupun diartikan jalan. Kenapa? Karena kata sabil itu ya di dalam Al-Qur'an juga ada kalimat sabilil muttaqin. Jalan orang-orang yang bertakwa. Ada juga sabilit togut. Jalan setan atau tirani. Ada. Ada juga sabilil mujrimin. Jalan orang-orang yang durhaka. Kalau kita sehingga mendengar sabilil, sebenarnya jalan Allah. Ya, makanya sabil itu beda dengan sirat. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian ya, kata sirat ini dirangkai dengan mustaqim. Apa itu mustaqim? Mustaqim itu diambil dari koma. Koma itu apa? Berdiri. Ya, tegak. Ya berdiri kan seperti ini, lurus ya Pak ya. Nah, kemudian dari situ masuk wajan istiqomah jadi istaqoma, yastaqimu, istiqomah. Nah, istiqomah itu sama dengan mustaqim. Ya. Bagaimana istiqomah itu? Continue, ya. Istilahnya continue. Continue tegak lurus dan continue. Ya kalau saya sering mengumpamakan istiqomahnya kos angka salapan. Jadi dikalikan sabarage hasilnya salapan gitu. 9 kali 1 9, 9 kali 2 18. Hiji jeung 8 salapan. 9 kali 7, 9 kali 3 27, 2 tambah 7 9 kali 4 36, 3 tambah genap 9, 9 kali 5 45, 4 tambah 5 9 kali 6 terus 54, 5 tambah 4 9 kali 7 ya 6 3-nya. Terus kali itu 81 72 81 90 salapan aya sadana. Itu kirang langkung istiqomah takut. Jadi angka salapan ke bawah terus. Nah, sekarang kita artikan mustaqim itu lurus. Jadi kalau digabung siratal mustaqim jalan yang lurus, kalau boleh katakan seperti jalan tol. Ketika kita masuk ke situ, dipastikan akan sampai ke tempat yang dituju. Ya, asal kita mengikuti rambu. Tetapi kalau jalan ini bukan sirot, masih sabab, ada gang, ada bulek, belokan ke itu tadi. Ya kadang-kadang Google Map kayak masuknya ke mana tah? Ya, ngacau ke jadi asup teh ke kebun sabu batur itu apukan. Itulah subul seperti itu Pak. Tapi kalau sirot tidak, dia akan tegak lurus. Ya, nah begitupun dengan kita ini. Jadi sekarang kita minta kepada Allah, ihdina, tunjukkan as-siratal mustaqim. Lalu apa siratal mustaqim? Dalam berbagai tafsir disebutkan dinul Islam, agama Islam. Ya. Nah, inilah kita penting sekali dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim ini, yaitu senantiasa minta kepada Allah. Minta dijadikan orang yang senantiasa istiqomah. Ya. Itulah tiap malam bisa melaksanakan sholat tahajud, kemudian bisa baca Quran sekian juz setiap hari, bisa melaksanakan sholat berjamaah zuhur asar maghrib isya. Gusti, mintalah aku senantiasa ada waktu untuk bersolawat, ada waktu untuk ini terus minta kebaikan-kebaikan tersebut pada Allah. Itulah yang disebut dengan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Makanya penting dibaca. Kemudian ada sedikit tambahan, ini juga sebagai bantahan terhadap Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa hidayah itu bisa diusahakan oleh kita sendiri tanpa intervensi dari Allah. Dibantah oleh kita. Nih, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah petunjuk, berarti hidayah itu ya tidak hanya mengandalkan usaha kita, tetapi juga harus ada minta kepada Allah. Ya, nggak bisa kita mengandalkan logika, keilmuan kita langsung kita dapat hidayah, tetapi tetap harus diminta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian barangkali pada sekalian, insya Allah minggu depan kita lanjutkan, ditamatkan siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena waktu Isya sudah masuk. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.